Nah, kemudian abahnya Kiai Imam Ali Wafa Khotim ini bernama Kiai Haji Husnul Khotim. Kiai Haji Husnul Khotim, dan memang lahir di kalangan pesantren, memang ya di kalangan santri. Di kalangan santri dia besar di situ, dan juga memang Kiai abahnya siapa namanya tadi? Kiai Romli. Ini abahnya Kiai Imam. Abahnya Kiai Imam Husnul Khotim. Oh, Kiai Imam Ali Wafa Khotim bin Kiai Husnul Khotim. Kiai Husnul Khotim ini beliau tokoh di desa Silo, Mulyorjo, desa Mulyorjo, dan lokasi tidak di sini. Tidak di sini. Bisa kita bayangkan, saya perjalanan tadi itu datang ke sini itu sangat jauh sekali. Kalau malam itu gelap sekali. Bisa kita bayangkan pada zaman waktu itu beliau babat pendekatan masyarakat, membina masyarakat, sampai hari ini masyarakatnya sudah beradab dan berkeislaman dan bersantri. Itu merupakan jeripaya dan perjuangan beliau. Dan kemudian Kiai Husnul Khotim itu wafat di Mulyorjo, di Silo Sanen. Wafat di Silo Sanen di Mulyorjo. Beliau wafat di sana, dan mungkin bisa kan makamnya ada di sini ya? Di sini. Itu bagaimana ceritanya? Awalnya ketika almarhum belum pindah ke sini. Almarhum Kiai Imam belum pindah ke sini. Almarhum Kiai Husnul Khotim abahnya ini pernah wasiat kepada putranya, kalau saya mati saya ingin berkumpul dengan kamu. Ketika almarhum Kiai Imam sudah mendirikan pesantren, beberapa tahun kemudian beliau ingat akan hal itu, karena ada beberapa wasiat dan kemudian ada isyarat ke adik saya yang nomor 3, ada isyarat adik saya sering didatangi almarhum Kiai Husnul Khotim dalam mimpi beliau berpesan kepada adik saya ingin berkumpul dengan anak saya Kiai Imam Ali Wafa. Pada akhirnya makbar atau makam yang di atas waktu itu masih di perkebunan, di kebun kopi, di kebunnya sendiri, itu digali karena memang ini amanat dari beliau. Ketika digali, alhamdulillah, dan atas penjagaan Allah kepada beliau masih utuh, sehingga kain kafan pun masih bersih, dan wajah pun masih sangat bersih, seperti halnya seseorang yang meninggal tadi. Pada akhirnya dipindah di sini, dan alhamdulillah sejak itu pesantren mungkin berkat doa beliau juga, pesantren menjadi lebih maju sedikit demi sedikit. Nah, itu ada sedikit testimoni teman-teman bahwa Kiai Husnul Khotim ini beliau wafat kemudian berwasiat kalau meninggal nanti beliau ingin makamnya bareng dengan Kiai Ali Wafa, Kiai Imam Ali Wafa. Itu pilihnya bareng. Kemudian isyarahnya di adiknya beliau Renoval itu datang ngilang mimpi. Jadi ketika dipindah, Masya Allah, itu jasad dan kafannya itu masih utuh, dan itu bukan 1-2 orang yang menyaksikan. Yang jelas yang menggali, semuanya alumni, dan itu tahu dan disaksikan semuanya bahwa kalau tidak atas izin Allah, mungkin beliau sudah bukan jasadnya sudah tidak utuh lagi, tapi karena beliau adalah orang alim, orang aulia, memang pilihan Allah, jadi dijaga, jasadnya pun dijaga. Jadi itu teman-teman tentang biografi tentang Kiai Imam Ali Wafa Khotim dan Kiai Husnul Khotim. Beliau adalah tokoh yang di sini yang mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan Islam yang ada di desa Silo. Oke teman-teman, kita break dulu, kita mau jalan-jalan. Kita nggak bikin kopi-kopi gitu ya. Betul, stoknya habis. Jadi Renoval ini pintar main gitar.
Beliau ini seniman yang memang tidak terseni. Memang seni itu sepertinya darah bagi saya. Oh gitu ya. Soalnya mulai dari kakek saya, Kiai Nur Fatim. Beliau memang seniman. Oh gitu ya. Seniman. Beliau terkenal dulu di terbangan, di hadroh. Cuma hadrohnya tidak seperti hadroh sekarang, tidak seperti hadroh kontemporer. Jadi hadrohnya hadroh Madura. Hadroh klasik ya. Hadroh klasik. Nah ini darah seninya udah nyampe ya Kak ya. Oke teman-teman, kita jalan-jalan ke pondok pesantren, kita ziarah di sana. Nanti kita akan berdialog lagi dengan Noval, mungkin nanti didampingi oleh salah satu santrinya Kiai Imam Bapak yang mulai kecil bernama Ustadz Subairi yang memang mulai dari kecil beliau mengikuti nanti bagaimana perjalanan beliau dalam mengembangkan Islam di sini. Insya Allah kita nanti jauh-jauh ini akan mendapatkan manfaat. Oke teman-teman, kita langsung ke pondok pesantren dan kita teman-teman, kita sudah berziarah ke makamnya Kiai Imam Ali Wafa Khotim, dan itu adalah makamnya yang sebelah barat sendiri, yang hitam itu makamnya beliau Kiai Imam Ali Wafa Khotim, dan yang sebelah timur ini adalah makam Nyai Romlah Asyam, umi dari Noval. Nah, beliau berdua berjuang di sini, dan Nyai Romlah ini beliau mendampingi perjuangan Kiai Imam, bersabar dan dengan sekian kesederhanaannya beliau mendampingi sampai akhir hayatnya. Dan di sana ada makam Kiai Husnul Khotim yang pindah dari Mulyorejo yang dipindah, dan jasadnya masih utuh di situ. Jadi kita berziarah di sini, semoga perjalanan ziarah kita mendapatkan barokah dari Allah SWT dan kita mendapatkan hikmah dan mendapat manfaat dari itu semuanya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke Darmina Noval. Kita mau ngobrol di sana tentang lembaga pondok pesantren Miftahul. Terima kasih. Yuk kita ke sana. Teman-teman, kita sudah jalan-jalan tadi di pondok pesantren dan kita berziarah di sana. Noval ini beliau mulai ikut mengemban ilmu untuk jalur pendidikannya. Beliau mulai tahun 96 sampai tahun 2010. Wah, itu jangka waktu yang lama. Beliau ini sebenarnya ahli, cuma tidak dipilihan. Bukan ahli, kuliahnya molor. Nah, jadi di sini ada santri Kiai Imam Ali Wafa Khotim. Beliau memang mulai kecil ikut barengi almarhum Kiai. Jadi mungkin bisa bercerita tentang bagaimana dengan santrinya, bagaimana komunikasi dengan santrinya, mungkin dalam mengajarnya beliau, pesan-pesan beliau, mungkin ada yang bisa kita ambil hikmah di situ. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dengan nama Ustadz Subairi. Akhirnya mulai usia berapa ikut Kiai? Sekitar kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya, masuk ke sini. Noval masih kecil. kecil. Kecilnya apa kayak gini? Kecilan. Dulu mulai
kelas 4 SD sudah dengan kiai. Iya. Itu sosok kiai bagaimana? Kalau sosok kiai itu selalu sabar. Sabar. Meskipun dia dimarahin sama tetangga, sama saudara, dia selalu sabar. Sabar. Dengan santri juga tak pernah marah ya. Jarang marah. Jarang marah ya. Belah santrinya juga mau dibangunin subuh, dibangunin isya, dibangunin tidur untuk jamaah itu atau molor-molor dia itu tetap sabar ya. Sabar ya. Alhamdulillah itu selalu sabar. Cuma dia bilang saya punya masalah, seakan-akan nggak punya masalah. Bilang begitu. Oh gitu ya. Maka saya selalu ada teringat pada beliau ucapan beliau. Dia selalu bilang bisa diambil Kesabarannya dalam memimpin dan membina para santri itu ya, masyarakat juga luar biasa. selalu sabar. Teman-teman, kesabaran beliau ini sampai termaktub dalam sanubari para santri bahwa beliau memang tokoh yang memang sabar sekali untuk membina, memimpin para santri. Kemudian kiai itu dalam karirnya mungkin melalui jalur politik atau jalur organisasi dia memang aktif ya, Ray? Sangat aktif, sangat aktif. Beliau juga salah satu pendiri NU untuk MBC Kecamatan Silo. Di Kecamatan Silo Di ya? Kecamatan Silo juga di partai di bidang politik. Beliau juga sangat getol, khususnya di pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ya? Orde Baru. Beliau ketika umur 25 tahun sudah terjun di salah satu partai politik. Jadi pada waktu itu kan P3. Masih tiga kan? Iya, Masih masih kan tiga. dirampingkan menjadi tiga ya. Sampai tahun 97-98 beliau menjadi pendiri PKB untuk Kecamatan Silo. Pendiri PKB. Inisiator yang mendirikan PKB. Jadi jalur untuk mengembangkan Islam beliau menganggap bahwa ini perlu dengan jalur politik beliau perlu ini kita membangun masyarakat agar supaya kesejahteraan dan sebagainya melalui jalur politik. Sudah pada tentu Kiai Imam Ali Wafa ini beliau sudah di P3 dan PKB, jelas di kulturnya itu ahli sunnah wal jamaah di Nahdlatul Ulama. Beliau Pengurus beliau 2 periode ketua MBC. ketua MBC tapi zaman itu ya, Zaman itu tahun 90-an akhir, tahun 2000-an. tidak seperti MBC hari ini ya. Artinya ya tidak menafikan, tidak menafikan MBC, artinya kehikmatan dalam NU itu zaman dahulu tidak peduli dia harus dipanggil ya, tidak peduli dia harus dipuji dan sebagainya, itu tidak begitu. Bahkan salah satu contoh dari beliau adalah meskipun beliau kiai, beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaannya sejak kecil, bertani. Bahkan beliau meskipun jadi kiai, beliau setiap harinya kadang bertani ke ladang, bertani ke Tetap gitu ya, Sama saya, terus sama juga kan ya. Setiap harinya itu mulai jam 3 sampai jam 5 sama saya ke kebun. di kebun. Luar biasa. Jadi meskipun beliau kiai, ketua MWC, ya nggak peduli dia. Nggak peduli. Beliau mau orang manggil, mau muji atau apa, dia nggak peduli. Kan saudara-saudaranya. Ya, bahkan banyak orang yang tidak tahu beliau ngomongnya asal-asalan kan. Tapi beliau biasa saja. Karena memang beliau terlahir bukan dari keluarga kiai besar. Jadi beliau lahir memang lahirnya di tepat di masyarakat yang seperti biasa. Kiai yang memang sederhana. Jadi beliau putra kiai, tapi abahnya beliau Kiai juga sederhana. Juga petani. Jadi memang sudah kulturnya di situ tidak menghilangkan menghilangkan Statusnya sebagai petani. Nah memang itu jalur perjuangan beliau tetap menggunakan jalur organisasi ulama sebagai motor untuk perjuangan umat Islam, dan jalur politik
beliau lakukan karena memang pada waktu Orde Baru memang kondisi politik mengharuskan beliau untuk melakukan manuver politik untuk umat, bukan untuk pribadi, karena pada waktu perjuangannya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi itu teman-teman tentang perjuangan beliau, tentang Kiai Imam Ali Khotib. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat dan hikmah dari Allah SWT melalui kita ziarah makbarah. Oke teman-teman, ikuti terus video kami ziarah makbarah. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komentar untuk saran dan kritiknya. Terima kasih Noval, Ustaz Beri sudah mendampingi kami dan merepotkan semua di sini. Tidak repot. Jadi saya biasa kalau dengan Noval ini dia berdakwahnya dengan gitar. Jadi dan gambar. Kadang-kadang itu jangan diekspos, jangan ekspos. Itu konsumsi pribadi. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.